Alkisah, di negeri yang jauh, hiduplah ratu jahat bernama Hela. Semestinya tubuhnya lebih tinggi, namun ia mencuri mahkota tembus pandang dari putri salju. Lalu mantra jahatnya menjadi bumerang. Pelayan setianya Dankov datang membawa buku sihir yang sangat tebal. Aha, dengar ratuku, bahan-bahannya sebagai berikut. Kuharap mantranya tepat, Dankov, karena aku tak bisa menunggu hingga purnama untuk pulih. Sejumput rambut putih, sepasang sepatu bau busuk, beberapa permen karet pinus panggang, dan ludah hewan lama yang banyak. Lalu selai kaki pelayan setia. Rasanya aku bisa menyiapkan itu. Hii, bahan-bahannya menjijikan sekali. Ini pasti resep buatanmu, Dankov. Tunggu ratuku, menurut buku ini, ramuan itu bisa berhasil. Bahan-bahan itu akan membuatku makin pendek atau makin bodoh, Dankov. Ah, masa sih? Itu tak membuatku makin bodoh atau pendek? Rencana Hela adalah menghancurkan kecantikan putri salju dengan mencuri mahkota tembus pandang. Namun ia yang menanggung malu karena justru kecantikannya yang hancur. Tapi mahkota itu masih di tangannya. Putri salju dan 7 kurcaci memutuskan untuk merebut mahkota yang dicuri ratu jahat Hela. Tekad mereka sudah bulat. Tapi Putri, bisa saja Hela memanfaatkan kekuatan tembus pandang dari mahkota untuk menggagalkan rencana kita. Aku tahu kurcaci pemarah, karenanya aku tak akan ke Gua Hela sendirian. Kami ikut bersamamu. Jangan kawan, sangat berbahaya. Hanya aku dan perihutan yang akan pergi ke sana. Putri salju berpamitan dengan para kurcaci, lalu berangkat bersama perihutan. Sementara itu, Hela mencari penyihir jahat lain untuk membantunya membatalkan mantra dan membuatnya kembali seperti sedia kala. Dankov, saat aku tak ada, pertahankan gua tetap gelap. Aku tak mau orang melihat mahkotaku. Ya ratuku, aku mampu melindungi mahkotanya walaupun dalam kondisi gelap. Hela berangkat dalam wujud mungilnya untuk mencari bantuan pada penyihir lain. Beberapa saat kemudian, 3 penyihir bertemu pada ruang rahasia milik penyihir jahat, Sina, yang merupakan pembuat kue kota itu. Namun, ketika Hela memasuki ruangan, penyihir yang lain tak mampu menahan tawa mereka. Kenapa? Apa yang kalian tertawakan? Kami tak mengira kamu lucu sekali, Hela. Aku heran masih saja ada yang mengacaukan mantranya sendiri. Tapi aku tak mengira itu adalah kau, Hela. Meski Hela merasa malu dengan ejekan para penyihir itu, ia berusaha menyembunyikan rasa sakit hatinya. Kau harus berani menanggung resiko demi hadiah yang besar, saudari penyihir. Hadiah seperti mahkota tembus pandang. Apa? Apa kau memiliki mahkota tembus pandang? Tentu saja. Kau pikir apa? Ketika penyihir Sina dan Camilla mendengar Hela memiliki mahkota tembus pandang, mereka berhenti menertawakannya. Kami tahu mantra yang tepat untuk memperbaikinya, Hela cantik. Dan mungkin satu hari kami memerlukanmu untuk balas budi. Para penyihir jahat mendekati kuali dan mulai menyiapkan ramuan untuk Hela. Sementara itu, Putri Salju dan Perihutan tiba di gua Hela dan diam-diam menyelinap ke dalam. Begitu gelap hingga mereka tak bisa melihat arah. Sehingga Perihutan mengepakkan sayap ajaibnya dan menebarkan debu peri yang menyala. Berkat cahaya dari Perihutan, Putri Salju melihat Dankov mendengkur di sebelah mahkota tembus pandang. Putri Salju mengendap-endap, lalu perlahan mengambil mahkota itu. Begitu mahkota berhasil didapatnya, gong ajaib dalam gua berbunyi sangat nyaring.
Putri Salju terkejut dan menjatuhkan mahkotanya. Ya ampun! Ketika mahkota hampir terbanting ke lantai, dengan kekuatan cahaya perihutan menangkapnya. Meskipun suasana sangat berisik, Dankov sama sekali tak terbangun. Sulit dipercaya, dia tak terbangun dengan suara seberisik itu. Saat perihutan dan Putri Salju menyelinap meninggalkan goa, Hela dan penyihir lainnya akhirnya dapat menyelesaikan ramuan pemulih untuk Hela. Hela, kini kau bisa kembali normal kapanpun kau mau dan bisa berubah menjadi kurcaci kapan saja agar dapat menggunakan mahkota itu. Kini kau tak perlu menunggu hingga bulan purnama tiba. Tapi, sebagai gantinya, kau harus berbagi mahkota tembus pandang dengan kami. Atau kau tak akan bisa menggunakan ramuan ini. Meski Hela tak menyukai syarat para penyihir, ia menerimanya. Tapi begitu ia siap meminum ramuan itu, mereka memperingatkannya. Berhenti! Hampir saja kau melakukan kesalahan lagi. Ramuan itu bukan untuk diminum. Kau harus menuangkannya ke rambutmu. Begitu Hela menuangkan ramuan ke atas kepalanya, para penyihir mengucapkan mantra. Hela naik, ramuan turun. Hela naik, ramuan turun. Dan Hela akhirnya kembali seperti sedia kala. Kalian berhasil. Hore! Hela naik, ramuan turun. Hore! Hela sangat gembira bisa kembali seperti sedia kala. Dan kini bisa menggunakan mahkota tembus pandang. Ia segera berangkat kembali ke guanya. Jangan lupa membawa mahkotanya kepada kami. Ya, baik. Penyihir naik, ramuan turun. Putri Salju dan perihutan berhasil membawa mahkota itu dan tiba di kastil tepat saat Hela kembali ke guanya. Yeay, Putri telah kembali. Hore! Kerja bagus Putri Salju. Kita berhasil, kurcaci. Aku mendapatkan mahkotaku kembali. Sementara itu, kembali ke goa, Hela dapat mendengar alarm ajaib berbunyi dan melihat mahkota telah hilang. Ia menjadi sangat marah. Tidak! Mahkota tembus pandangku dicuri! Dankov! Pendengaran Dankov pasti telah lenyap, karena ia bahkan tak mendengar Hela berbicara dan tetap mendengkur. Hela terduduk tak berdaya di atas batu dan merenungi nasib. Mahkota kerajaan telah kembali pada pemiliknya. Putri Salju yang baik hati dan kawan-kawannya kini sangat berbahagia. Yeay, Putri telah kembali. Si jahat Hela tak pernah menyadari bahwa berkah yang dicuri tak akan pernah membawa berkah dan hanya membawa nasib sial. Aku akan menghancurkanmu bagaimanapun caranya, Putri Salju.